Hai, ketemu di Kilo Gitu Asik. Nah, ini kita lihat singkapan batuan sedimen di lapangan. Kira-kira menurut Anda apa yang harus diamati dan apa yang harus didata? Coba direnungkan baik-baik. Yang jelas, kita observasi dulu dengan cara dijauhi, kemudian didekati. Kenapa dijauhi? Supaya kita bisa melihat secara luas singkapan tersebut. Kemudian setelah itu kita detailkan satu persatu setelah saat kita dekati tadi. Sehingga kita akan mendapatkan data yang lebih bervariasi tersebut, kita data dengan baik. Nah, kemudian ternyata setelah kita observasi batuan tersebut ada yang menerus, ada yang tidak menerus. Nah, inilah kegunaan tadi kita menjauhi kemudian mendekati, jadi kita akan mendapatkan data yang lengkap. Selanjutnya kita cari prioritas untuk didata, namun semua tetap dicatat dengan baik, baik batuan, geomorfologi, dan struktur geologinya. Nah, setelah kita amati lebih detail, tadi yang kita lihat dari jauh tadi, ternyata ada batuan yang tidak menerus. Padahal kalau kita lihat di bagian kiri dan bagian kanan dari singkapan tersebut, batuannya berlapis lurus-lurus gitu. Tetapi di sini ternyata ada batuan yang kita tandai warna kuning itu tidak lurus-menerus ke bawah. Demikian juga yang di bagian bawah yang warna hijau itu juga tidak menerus ke arah atas. Nah, ini perlu kita cermati lebih detail lagi. Nah, ternyata setelah kita detailkan lagi ditemui garis-garis misalnya. Nah, ini sudah bisa dipakai sebagai acuan bahwa di situ ada struktur geologi. Data keberadaan struktur geologi bukan hanya dari data garis-garis saja. Jadi Anda bisa lihat apakah ada litologi, kemudian ada breksiasi, kemudian ada drag fault. Nah, ini tergantung bagaimana kalian mengamati secara lebih detail. Apakah harus semua ada? Tidak. Jadi kadang di lapangan harus dijumpai 2 atau 1 saja atau 3 atau secara keseluruhan bisa dijumpai gitu. Dan nanti ini untuk bisa menentukan apakah ada sesar naik, apakah sesar turun, apakah sesar geser. Nah, begitu. Nah, kemudian setelahnya data tersebut jangan lupa diukur. Termasuk juga kedudukan pelapisan. Tadi kita kalau belum sempat mengukur, kita lakukan pengukuran pelapisan batuan. Nah, keduanya bisa dilakukan dengan kompas. Nah, kemudian kita akan melihat keberadaan struktur sedimen. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur sedimen, jadi bisa dilihat di sana bahwa struktur sedimen tersebut ada struktur permukaan pelapisan, kemudian ada internal struktur, kemudian yang terakhir adalah struktur yang dijumpai di bagian bawah perlapisan yang jenis-jenisnya gitu ya. Untuk yang ini masing-masingnya banyak sekali variasinya. Nah, kenapa struktur sedimen perlu diamati? Yang pertama untuk memastikan batuan yang dijumpai tidak terbalik. Kenapa? Karena hal ini akan membantu saat melakukan pengukuran stratigrafi. Jadi harus jelas posisi bawah dan atasnya. Nah, ini contohnya. Setelah kita lakukan pengukuran stratigrafi, kita buat kolom stratigrafinya. Nah, jadi kolom stratigrafi tadi tidak boleh terbalik. Mana yang bagian bawah atau atas. Karena dalam kolom stratigrafi nanti akan menjelaskan urutan batuan dari tua ke muda. Jadi itu alasannya tadi kenapa struktur sedimennya sudah harus dipastikan dia tidak terbalik. Yang kedua, untuk menentukan lingkungan pengendapan. Yang ketiga, untuk menentukan arah arus batuan sedimen saat diendapkan. Jadi ini juga sudah ada video di sebelumnya, bisa dilihat. Nah, kemudian untuk batuannya, kita amati setiap batuan tersebut dengan loop. Kita amati apakah komposisinya tersebut mineralnya apa saja, apakah ada fosilnya, jenisnya seperti apa, kemudian ukuran butir dari mineral tersebut ukurannya seperti apa, apakah halus, apakah sedang, apakah kasar, atau bagaimana. Nanti kita ada acuannya di sana. Jadi setelah kita cek ini, kita pakai untuk secara keseluruhan batuan dari bawah ke atas tersebut kita harus cek satu persatu. Jadi tidak bisa karena jenisnya pasir sama terus kemudian kita anggap ini sama dengan yang sebelumnya atau seperti itu. Nah, karena apa? Nanti secara komposisi barangkali berbeda. Ada yang kandungan karbonatnya tinggi, ada karbonatnya rendah, atau bahkan tidak ada karbonatnya sama sekali. Jadi itu harus dilakukan secara keseluruhan, ya. Dan kemudian kalau untuk mau tahu lebih detail untuk isi komposisinya kali atau tekstur strukturnya, kalian bisa nanti analisa petrografi saat di studio. Nah, kenapa batuan perlu diamati? Ini untuk mengetahui genesa batuannya. Jadi kita akhirnya akan menentukan penamaan batuan tersebut.
Jadi kita dapat urutan batuan dari bawah ke atas dengan nama-namanya dari yang kita data tersebut. Nah, kemudian setelah secara keseluruhan kita lakukan, jangan lupa di sketsa dan di foto. Kenapa sketsa foto ini penting gitu? Jadi kalau sketsa foto dan data ini sebenarnya saling melengkapi. Sebagai contoh misalnya, kita membuat foto tetapi lupa tidak dicatat di buku lapangan, ini foto yang mana di LP berapa, padahal ini mau dipakai untuk bukti, untuk laporan nanti gitu. Jadi kita lihat paling tidak ada sketsanya. Oh jadi foto yang ini. Jadi itu akan saling melengkapi antara data, sketsa, dan foto. Jadi jangan lupa dilakukan secara keseluruhan daripada nanti balik lagi gitu ya. Nah, kegiatan tersebut diulangi untuk setiap singkapan yang ditemui. Misalnya gini, ini kan di LP1, jadi nanti dilakukan lagi di LP2, LP3 terakhir nanti. Nah, ini kemudian setelah selesai, ini nanti akan kita olah peta geologi, dilengkapi dengan data-data laboratorium dari sampel-sampel batuan dari hasil pengukuran tadi. Jadi itu secara urut kegiatan dari lapangan tersebut. Nah, video ini kupersembahkan untuk mahasiswa baru yang terkendala lapangan karena COVID-19 dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang masih ingin belajar lagi bagaimana untuk mengetahui atau mendata singkapan batuan sedimen di lapangan. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali.